Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rofi Azami dengan BP 2110413017. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai molecular docking dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Arnat Safri Zayanti selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemodelan kimia tersebut. Nah, kita masuk kepada protein dan juga ligand uji yang akan kita gunakan pada molecular docking tersebut, yang dimana pada proteinnya kita menggunakan protein palbociclib dan juga ligand uji yang nanti akan kita cobakan yaitu ligand 5L2T, di mana protein tersebut kita paparkan di PubChem atau beberapa web lainnya juga bisa. Dan juga untuk ligandnya tersendiri itu bisa kita dapatkan pada PDB atau protein data bank. Masuk pada latar belakang mengenai palbociclib. Jadi palbociclib ini apabila ia mengalami mutasi, yang mana mutasi itu eh, ada pada RB1-nya, itu mampu menghasilkan nantinya senyawa timokoinon. Nah, timokoinon ini bisa menyebabkan tumor. Namun, pada kali ini kita melakukan yang dimana kita mencegah terjadinya mutasi gen pada RB1 tersebut dengan cara kita menambahkan ligand L5L2T yaitu berupa ligand CDK4/6 ini. Jadi CDK4/6 ini akan menginhibisi RB1 sehingga tidak terjadi mutasi gen yang menyebabkan tumor tersebut. Namun, tumor tersebut apabila tidak diinhibisi itu bisa berujung kepada penyakit breast cancer. Nah, makanya kita lakukan penelitian tersebut yang dimana nantinya target itu atau protein palbociclib tersebut kita jadikan sebagai target, dan juga ligandnya berupa 5L2T itu akan kita tambahkan sebagai molecular docking supaya kita mendapatkan kira-kira apakah uh, ke target molecular docking tersebut bisa digunakan dalam aplikasinya tersebut, contohnya pada aplikasi dalam bidang medis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ligand 5L2T-nya, yang dimana fungsi struktur kes 5L2T itu menunjukkan bahwa protein di luar family CDK tampaknya memiliki sedikit peran dalam farmakologi palbociclib yang berkontribusi untuk abemaciclib dan mengacaukan analisis Ag024-322. Dan juga ia mengidentifikasi interaksi molekuler yang bertanggung jawab atas potensi dan selektivitas kinase. Nah, protein 5L2T ini sebagai target inhibitor seperti palbociclib itu kita lakukan untuk menghambat aktivitas mutasi AB1-nya. Dengan cara kerjanya yaitu palbociclib kita lakukan mutasi pada siklus aktifnya. Palbociclib melakukan mutasi pada siklus aktifnya, lalu kita cegah dengan enzim dalam merubah RB1 menjadi timokoinon. Dengan menghambat aktivitas enzim ini, produksi dari RB1 dapat dikurangi sehingga memungkinkan siklus tersebut kembali normal. Nah, kita perlu tahu nih pentingnya redocking sebelum docking dengan ligand alami. Redocking adalah proses di mana ligand asli atau ligand yang diketahui mengikat dengan baik pada protein target digunakan kembali dalam simulasi docking untuk memverifikasi keakuratan dan kualitas metode docking yang digunakan. Yaitu kita mempunyai dua tujuan, yaitu validasi metode serta kalibrasi skor afinitas. Di mana validasi metode tersebut memungkinkan peneliti untuk memvalidasi protokol dan parameter yang digunakan dalam simulasi docking, dan juga kalibrasi skor afinitas dapat memeriksa apakah skor afinitas yang dihitung oleh perangkat lunak docking sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan nantinya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara docking menggunakan Autodafina, yang dimana sudah saya record cara pengerjaan oleh saya sendiri, yang dimana kali ini eh, mungkin hanya cara kerja cepatnya saja, karena kalau dilakukan sesuai dari awal itu udah ribet, jadi saya sudah menyiapkan filenya, yang dimana pada awal ini kita set dulu letak direktorinya di mana. Nah, jadi kita bisa melakukan pekerjaan kita nantinya dengan lebih mudah. Kita atur, kita set, nah lalu kita close. Setelah itu kita buka file, kita read molekulnya, lalu kita tautkan reseptor dengan syarat yaitu filenya harus dalam bentuk PDB-QT. Lalu kita grid makromolekul, kita pilih reseptornya supaya nanti ini bisa terbaca oleh uh, programnya. Lalu kita masukkan ligand, kita open, kita masukkan ligand alami pada docking tersebut. Lalu kita uh,
ambil filenya PDB-PT-nya juga, lalu kita set map types, kita pilih choose ligand, lalu kita pilih ligand alaminya. Lalu kita grid box untuk menentukan ukuran dalam dimensi ini, sehingga dia tidak lebih dan tidak kurang dalam ligandnya. Nah, di mana saya mengeset resultan vektor X, Y, Z-nya itu pada 22, sedangkan pada spacing-nya itu saya set sendiri sebesar 1 Armstrong. Nanti kita buatlah file grid dimensionnya, grid untuk melihat apakah hal yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan dengan TXT-nya tadi. Nah, setelah itu kita output, buka config Vina, lalu kita save. Kita beri nama config 1 supaya memudahkannya. Lalu kita lakukan run autodoc Vina. Nah, setelah itu nanti kita bisa dapat hasilnya pada Windows Terminal. Dan akan terbaca eh, hasil afinitas docking score-nya nantinya. Mungkin sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Nah, jadi setelah kita melakukan docking tersebut, kita mendapatkan hasil scoring molekular dockingnya. Di mana pada gambar 01 yaitu mendapatkan hasil docking dengan ligand alami, serta gambar pada 02 itu merupakan hasil docking dengan ligand uji. Dalam hasil molekular docking tersebut, memberikan informasi mengenai afinitas elektron serta jarak antara ligand dengan protein tersebut. Jadi berdasarkan afinitas elektron yang berada di samping kiri ini, kita dapat mengetahui apabila nilainya semakin negatif, maka nilai energi pengikatannya semakin kuat. Afinitas ligand terhadap protein target yang menunjukkan bahwa ligand mengikat situs aktif protein, di mana pengikatan ligand alami dengan protein target lebih aktif dan erat dibandingkan dengan ligand ujinya. Di mana nilai afinitasnya itu berada pada kisaran min 10,52, sedangkan dengan ligand uji itu min 3,058. Ini menandakan bahwasanya afinitas dengan docking dengan ligand alami tersebut lebih baik daripada dengan ligand uji. Nah, selanjutnya kita masuk kepada visual interaksi protein ligand di PMOL. Jadi di interaksi dengan ligand alami tersebut kita mendapat mengetahui adanya interaksi ligand dengan protein berupa valin dan juga aspartil. Sedangkan pada ligand uji itu tidak terdapat ikatan tidak terdapat ikatan ligand dengan protein manapun, sehingga tidak terjadi ikatan. Sedangkan pada ligand alami itu terdapat dua ikatan dengan protein valin dan juga aspartil. Nah, setelah itu kita lakukanlah visual interaksi protein ligand dengan lipro untuk melihat kira-kira adakah ikatan yang terjadi antara ligand alami dan juga ligand uji. Nah, pada ligand alami kita dapat mengetahui di sini adanya ikatan antara hidrogen bond atau ikatan hidrogen itu antara valin 101 dan juga aspartil 103, di mana ia mengalami ikatan hidrogennya. Ini ada jaraknya yaitu 3,06 Armstrong untuk val 101 dan 2,81 untuk aspartil 103. Dan juga dia mempunyai corresponding atom involved in hydrophobic kontak. Jadi dia mempunyai kontak hidrofobik yang berwarna hitam tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada interaksi dengan uji, yang mana ketika kita tambahkan dengan ligand uji, tidak terjadi ikatan hidrogen antara ligand dengan protein lainnya, sehingga dapat kita simpulkan ligand uji yang kita gunakan pada kali ini tidak berikatan dengan protein target atau reseptor, sehingga tidak terbentuk ikatan hidrogennya. Nah, kita dapat lihat di sini ringkasannya kira-kira. Di sini jelaskan ada reseptor ligand alami, reseptor ligand uji, jenis interaksinya seperti saya jelaskan dia, dan juga docking score-nya, di mana pada reseptor ligand alami itu dapatkan docking score-nya dengan afinitas elektron itu min 10,52 kilokalori per mol, sedangkan reseptor dengan ligand uji itu hanya min 3,05 kilokalori per mol. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pada ligand alami terdapat dua ikatan hidrogen, yaitu berupa valin dan juga aspartil, sedangkan pada ligand uji itu tidak dapat ikatan hidrogen, tapi mereka sama-sama punya kontak hidrofobik.
Sedangkan pada ligand alami kita tidak dapat lihat bahwa nilai docking supportnya lebih tinggi daripada ligand uji. Sehingga hal tersebut dapat kita simpulkan afinitas selektornya atau energi pengikatan antara protein dengan ligand alami lebih baik daripada protein dengan ligand ujinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.